Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kakak persiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Informasi penting dalam teks visual atau gambar. Dengan mengamati gambar, kita dapat mengetahui pesan yang ingin disampaikan, sama seperti saat kita membaca teks biasa. Itulah kenapa gambar disebut juga dengan teks visual. Coba kakak-kakak perhatikan gambar berikut. Informasi apa saja yang termuat dalam gambar tersebut? Setidaknya ada 4 informasi yang terdapat dalam gambar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, matahari yang menyinari bumi. 2. Seorang perempuan yang sedang menjemur baju. 3. Seorang laki-laki yang sedang senam. Dan 4. Sebuah pohon yang rimbun. Berdasarkan informasi dalam gambar tersebut, dapat disusun sebuah paragraf. Contoh sebagai berikut. Cahayanya menerangi bumi. Sinarnya membantu mengeringkan baju yang dijemur. Panasnya dapat menghangatkan tubuh. Sinar ultravioletnya dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, dapat pula disusun sebuah peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sebagai berikut. Sumber energi di sekitar kita. Energi sangatlah penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya energi, manusia dan makhluk hidup yang lain akan kesulitan dalam melakukan suatu hal. Berdasarkan pengertiannya, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat juga diartikan sebagai tenaga. Ada berbagai macam energi di sekitar kita, seperti energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi listrik, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terlihat seseorang yang sedang menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Mungkin kakak-kakak sebagai anak yang berbakti juga sering membantu ibunya menjemur pakaian. Nah, pada kegiatan ini, energi panas dari matahari langsung digunakan untuk mengeringkan pakaian basah tersebut. Jadi, matahari menghasilkan energi, yaitu energi panas. Energi panas tersebut membuat kandungan air pada pakaian menguap, sehingga pakaian menjadi kering.
Pada peristiwa ini tidak terjadi perubahan bentuk energi, karena hanya ada satu jenis atau bentuk energi saja. Selanjutnya, pernahkah kakak-kakak melihat lampu lalu lintas yang dilengkapi dengan panel surya? Panel surya pada lampu lalu lintas berfungsi untuk mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik dari panel surya tersebut diubah lagi menjadi energi cahaya, sehingga lampu lalu lintas dapat menyala. Jadi, pada peristiwa ini terjadi perubahan bentuk energi, yaitu dari energi cahaya menjadi energi listrik dan energi cahaya. Beda dengan peristiwa pertama tadi. Contoh lain yang menunjukkan perubahan bentuk energi ialah seperti pada penggunaan setrika listrik dan kipas angin. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada setrika listrik ialah energi listrik diubah menjadi energi panas. Sedangkan perubahan bentuk energi yang terjadi pada kipas angin ialah energi listrik diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas angin. Sekarang silahkan kakak-kakak tuliskan contoh-contoh peristiwa perubahan bentuk energi yang ada di sekitar kakak-kakak. Kemudian jelaskan perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara kita Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam tersebut harus disertai dengan kegiatan pelestarian agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tidak punah. Sumber daya alam ada berbagai macam. Contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. A. Sumber daya alam terbarukan. Maksud terbarukan di sini ialah sumber daya alam tersebut dapat diperbarui, dapat pulih kembali baik secara alami maupun buatan manusia. Contohnya seperti jagung dan padi yang dapat diadakan kembali dengan cara menanamnya. Begitupun hewan ternak dapat diadakan kembali dengan cara mengembangbiakannya. Jadi, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hewan-hewan merupakan contoh sumber daya alam terbarukan. B. Sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam tidak terbarukan ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas dan daya pulihnya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga sumber daya alam ini bisa saja habis suatu saat karena tidak dapat dibuat kembali. Oleh karena itu, kita mesti bijak dalam memanfaatkannya. Contoh sumber daya alam tidak terbarukan antara lain seperti sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, kemudian mineral logam seperti biji besi, nikel, emas, tembaga dan timah, dan mineral non-logam seperti batu kapur, belerang, mika, dan intan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini juga terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. A. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah
sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup hewan disebut sumber daya alam hewani. Contohnya seperti sapi, kambing, ayam, ikan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dinamakan sumber daya alam nabati. Contohnya seperti padi, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan. B. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya tanah, air, udara, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan sumber daya alam antara lain sebagai berikut. Jagung dan padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Sapi diambil dagingnya untuk dimakan. Kulitnya dimanfaatkan untuk bahan pembuatan jaket, tas, sepatu, dompet. Kemudian susunya dimanfaatkan untuk dijadikan minuman, serta kotorannya dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan agar kita manusia dapat memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Akan tetapi tentunya dengan cara yang halal dan baik serta tidak menggunakannya secara berlebih-lebihan. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam teks visual atau gambar, mengidentifikasi berbagai sumber energi dan perubahan energi yang ada di sekitar, dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.